Halo semuanya, kembali lagi nih di channel YouTube kami. Banyak nih dari kita yang tidak hanya ragu tapi juga takut terkait kredit tanpa agunan atau jaminan. Nah, lalu apa sih bedanya kredit dari bank konvensional dengan pinjaman online? Dan lebih baik kredit tanpa agunan atau pinjaman online? Untuk evaluasi lengkapnya, simak selengkapnya dalam video ini. Kredit tanpa agunan atau KTA adalah pinjaman yang diberikan bank atau lembaga keuangan tradisional tanpa memerlukan jaminan atau agunan. Nah, beberapa kelebihannya meliputi suku bunga yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman online. Lalu juga jumlah pinjaman yang lebih besar bisa kita ajukan melalui KTA. Biasanya juga memiliki jangka waktu yang lebih panjang untuk pelunasan, bisa sampai 24 atau juga 60 bulan. Pinjaman online adalah opsi yang semakin populer, terutama karena kemudahan dan juga kecepatan pengajuannya. Beberapa aspek positif pinjaman online juga berkaitan dengan proses pengajuan yang cepat dan mudah, hanya tinggal 10 menit. Persyaratan yang lebih rendah seperti hanya perlu KTP dan juga bukti pendapatan. Cocok juga nih untuk kebutuhan mendesak atau jumlah pinjaman yang lebih kecil. Namun ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan nih ketika memilih antara kredit tanpa agunan atau pinjaman online. Nah, faktor-faktor tersebut meliputi terkait pinjaman online yang menawarkan dana instan yang bisa dicairkan dalam hitungan menit. Lalu cara yang mudah juga dengan upload KTP dan isi data, kemudian bisa mendapatkan limit dengan jumlah tertentu. Nah, limit tersebut kemudian bisa dicairkan dalam hitungan menit. Dan nasabahnya pun bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan cepat. Sementara KTA milik bank beberapa masih membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai 7-14 hari. Untuk proses verifikasinya mulai dari BI checking, kemudian verifikasi tim internal. Akan tetapi seiring dengan perkembangan digital, ada beberapa nih bank yang sudah menawarkan layanan KTA online yang pencairan dananya menjadi cepat dengan embel-embel KTA cair dalam 60 detik. Nah, KTA cenderung memiliki suku bunga yang lebih rendah, sementara pinjaman online seringkali memiliki suku bunga yang lebih tinggi. Nah, ini akan mempengaruhi total biaya pinjaman kita karena dapat mempengaruhi keuangan kita tiap bulannya. Jika kita membutuhkan jumlah pinjaman yang besar, KTA mungkin lebih cocok nih karena KTA bisa mengajukan dengan pinjaman yang lebih besar. Namun KTA mungkin memiliki persyaratan yang lebih ketat, sedangkan pinjaman online biasanya memiliki syarat yang lebih rendah dan juga syarat yang lebih mudah. Dalam kesimpulannya, pemilihan antara KTA dan pinjaman online tergantung pada kebutuhan dan situasi pribadi kita. Kita perlu mempertimbangkan nih suku bunganya, jumlah pinjamannya, kecepatannya, serta syarat pengajuan, serta juga reputasi penyediaan pinjamannya. Yang terpenting, pastikan kita hanya meminjam sesuai dengan kemampuan kita untuk membayar ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan lain terkait keuangan dan BRI Ceria, boleh sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.